Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur serta fungsi sistem pencernaan yang ada pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan serta menjelaskan gangguan sistem pencernaan pada manusia dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu itu apa sistem pencernaan? Nah, Ibu jelaskan bahwa sistem pencernaan itu suatu proses memasukkan makanan ke dalam mulut sehingga makanan bisa diubah menjadi molekul kecil yang kemudian dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian makanan itu diproses melalui 4 tahap. Yang pertama ada ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada digesti, yaitu pencernaan. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu penyerapan. Dan yang terakhir itu ada defekasi, yaitu pengeluaran. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari memasukkan makanan ke dalam mulut. Oke, sistem pencernaan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama sistem pencernaan mekanis dan yang kedua sistem pencernaan kimiawi. Nah, sistem pencernaan mekanis ini ialah ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis itu salah satunya terjadi pada mulut. Yang kemudian makanan itu dihancurkan oleh gigi. Kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi. Nah, di mana pada sistem pencernaan kimiawi ini terjadi suatu reaksi yang dapat menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi ini pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang ada pada mulut. Sistem pencernaan makanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama organ sistem pencernaan utama dan organ sistem pencernaan tambahan. Nah, yang pertama itu ada mulut. Nah, di mana makanan dimasukkan ke dalam mulut itu disebut dengan ingesti. Kemudian di dalam mulut itu terdapat suatu air liur atau sativa yang berfungsi sebagai enzim amilase. Di dalam mulut ini terjadi suatu proses pencernaan makanan secara mekanik maupun kimiawi. Yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan melalui rongga mulut, kemudian makanan itu berbentuk seperti bolus yang akan masuk ke dalam teka atau paring. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai menutup ujung pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah melalui laring, makanan yang berbentuk lobus ini akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Ketiga itu ada lambung. Nah, setelah dari esofagus, makanan itu masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung ini terjadi suatu proses pencernaan mekanis maupun kimiawi. Secara mekanis, otot lambung itu berkontraksi mengaduk-aduk makanan yang berbentuk bolus. Kemudian secara kimiawi, bolus itu tercampur dengan getah lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum dengan panjang itu kira-kira 0,25 meter. Kemudian yang kedua itu ada usus tengah atau jejunum yang memiliki panjang sekitar 7 meter. Kemudian yang terakhir itu ada usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Nah, di dalam usus halus ini terjadi suatu proses pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Terakhir itu ada usus besar. Nah, usus besar ini biasa disebut dengan kulon yang memiliki panjang kurang lebih dari 1 meter dan terdiri atas ascendens, kolon transversum, dan kolon dependens.
yang kemudian berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar itu terdapat yang namanya usus bentuk atau sekum. Sistem pencernaan pada manusia bukan hanya organ utama, tetapi juga terdapat suatu organ tambahan. Yang pertama yaitu hati. Nah, di mana hati ini berfungsi sebagai proses detoksifikasi ketika di dalam darah itu terkandung suatu zat yang berbahaya dan beracun. Kemudian hati ini akan menetralisirkan racun tersebut agar tidak berbahaya bagi tubuh. Yang kedua itu kantung empedu. Kantung empedu ini merupakan suatu kantung yang menyimpan getah yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu ini kemudian berfungsi sebagai proses pemecahan suatu makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh. Yang terakhir itu ada pankreas. Pankreas ini menghasilkan suatu cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari melalui saluran pankreas. Adapun pankreas ini berperan sebagai mengatur proses pengubahan glukosa di dalam darah menjadi glikogen. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah menanggulanginya. Yang pertama itu ada obesitas. Perlu diketahui bahwa obesitas itu merupakan suatu kelebihan lemak maupun karbohidrat di dalam tubuh atau yang sering disebut dengan naiknya berat badan. Adapun cara menanggulangi atau upayanya, yang pertama harus menjaga pola makan. Kemudian yang kedua ada sering berolahraga. Kemudian yang kedua itu ada karies gigi. Karies gigi ini merupakan suatu penyakit yang sering disebut dengan gigi berlubang, di mana yang diakibatkan oleh infeksi bakteri sehingga gigi tersebut bisa berlubang. Adapun upaya menanggulangi ialah menggosok gigi, rajin merawat gigi dan membersihkan karang-karang gigi. Yang ketiga itu ada MAH. MAH ini merupakan suatu penyakit atau iritasi pada lapisan lambung. Adapun cara mengatasinya ialah dengan makanan teratur, dan yang terakhir itu ada diare. Diare ini merupakan suatu proses penyakit yang terjadi pada usus besar yang disebabkan oleh infeksi dan dari bakteri maupun protozoa. Upaya menanggulanginya ialah mencuci tangan sebelum makan, kemudian menjaga pola makan. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Untuk minggu depan jangan lupa dipelajari tentang zat aditif dan zat adiktif. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.